Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Amma ba'd. Para hadirin, para jamaah, para bapak ibu sedaya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah. Monggo kita selalu menggunakan nikmat-nikmat ingkang sampun kita terami niki kangge nambahi kesaenan, nambahi ibadah. Termasuk hadirin kita gunakan nikmat niki kangge salat jamaah, lajeng kita terus ngaji. Sing maringi nikmat niku lho seneng banget nalikane nikmat niki kita gunakaken kangge sing sae, kangge ngaji, kangge salat jamaah, kangge zikir lan Gusti Allah sing paring nikmat niki selalu berjanji akan nambahi nikmate ingkang langkung kathah ketika nikmat niku digunakan kangge sing sae. Hadirin rahimakumullah, termasuk sing disenengi Gusti Allah niku nggih kita ngaji niki dawuhipun Kanjeng Nabi di dalam hadis Baihaqi, la an ajlis sa'atan, hendaknya saya duduk 1 jam saja, fa'atafaqahu, dan kemudian saya belajar agama, ya. Iku ahabbu ilayya min ahya lailatan, itu lebih saya senangi dibandingkan dengan saya menghidupkan malam itu ilas sobah, sampai pagi, ya, untuk sholat sunnah, untuk menghidupkan malam. Coba bayangkan hadirin, sopo sing kuat, ya, dalam semalam itu kita gunakan untuk sholat sunnah, untuk qiyamul lail, dan itu tidak melebihi 1 jam yang kita gunakan untuk ngaji. Lebih disenangi oleh Allah, lebih disenangi dening Kanjeng Nabi, sebab dengan atafaqqah fiddin kita memahami agama, kita belajar memperdalam ilmu, itu akan menyempurnakan ibadah sing kita lampahi. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pengajian rutin kita, perlu kula sampaikan bilih kemarin dari tim takmir Masjid Al-Hidayah telah datang bertakziah ke rumah duka di Bondowoso dan menyampaikan apa yang dados amanah saking para jamaah. Ada uang duka yang disampaikan sebesar 3,5 juta, dan alhamdulillah keluarga sangat senang, sangat antusias, dan juga titip datang utusan takmir niki menyampaikan ucapan terima kasih datang para jamaah sedaya terhadap apa yang disampaikan kepada keluarga, baik doa ataupun sumbangsih yang disampaikan ke sana. Mudah-mudahan semua apa yang disampaikan
para jamaah nopo mawon doa dan lain sebagainya semuanya diterima oleh Allah dan dibalas dengan balasan yang terbaik. Ini pesan yang disampaikan oleh keluarga. Hadirin rahimakumullah, tambihun ay hadza tambihun, utawi iki iku ana peringatan, pemberitahuan, sesuatu yang penting untuk kita fahami bersama. Yang pertama, dhabitul ghisyi, utawi pelanggerane ngapusi batasan bujui, jadi batasan dusta, al-muharrami yang diharamkan. Kemarin telah diterangkan kita tidak boleh menipu, menyembunyikan aib ketika bermuamalah, ketika dagang, ketika menjual barang, itu tidak boleh menyembunyikan aib sebab itu akan merugikan konsumen. Termasuk kemarin telah diterangkan tentang larangan mencampur perasan susu dengan air, atau ada yang langsung dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi. Beliau masuk pasar, kemudian tangan beliau itu dimasukkan ke barang yang dijual, makanan itu ternyata di bawah itu basah, padahal di atasnya itu kering. Nah, tujuannya adalah untuk supaya berat barang yang nanti terjual itu lebih berat gitu loh ya. Atau mungkin dicampuri sesuatu. Mungkin kalau umpama kedelai itu ada kerikil-kerikil yang dimasukkan, walaupun tidak banyak, tapi kan tujuannya adalah untuk nambah berat barang yang dijual. Lah, batasan menipu itu seperti apa yang diharamkan? Iku ayya'lama ing yen to weruh sapa dzussilati, wong sing duweni barang, min nahwi baiin, saking sepadane wong sing dodol, al mustarin utawi wong sing tuku, fiha kang iku ing dalem sil'ah syai'an ing suwiji-wiji. Jadi batasan menipu yang diharamkan itu pemilik barang itu siapapun, baik penjual atau pembelinya, yang memiliki barang itu setelah ada akad jual beli, mereka tahu aibnya, mereka tahu cacatnya. Lawit tola'a alaihi man yuridu akhdaha, lau andai itola'a ngerti ketok alaihi ingatase aib niku sapa man wong yuridu kang ngarepno sapa man akhdaha ing jupuk barang niki, lamma akhdaha pasti dia tidak akan mengambilnya. Niki batasan niku nggih. Dadi umpama dhek ngerti gak kira dituku, umpama ngerti ya tidak mungkin barang itu akan diambil. Bidzalikal muqabil, kelawan mengkono-mengkono bandingan, iki barange wutu sempurna, kemudian yang ini ono cacate, dan ketika dia membandingkan itu mesti gak kira tuku sing cacat niki, gak kira tuku sing elek niki nggih. Lah ini termasuk cacat yang termasuk batasan menipu yang diharamkan. Jadi kalau umpama ada pembandingnya, ada yang dilihat yang sempurna, kemudian cacatnya ini dia melihat ada yang tidak sempurna di barang yang akan dibeli, dia tidak akan membeli, tidak akan mengambil. Ini yang diharamkan. Kalau umpama ada cacat yang tidak seperti itu, ada barang yang sempurna, ini mungkin ada cacatnya sedikit, tetapi si pembeli itu tidak mempermasalahkan ya, tidak menghiraukan karena senang dengan barang yang akan dibeli, senang ya, walaupun ada yang mungkin sedikit tidak sempurna, sedikit cacat, tapi tetap karena senang tidak mempermasalahkan itu ya, itu boleh. Itu bukan termasuk yang menipu yang dilarang, itu bukan yang diharamkan. Karena orang yang akan mengambil, orang yang akan membeli ini tidak merasa
dirugikan ya. Dan dia tahu tentang kekurangannya itu. Mungkin kekurangannya itu ada warna mungkin ya. Yang ini yang asli ini warnanya itu cerah. Kemudian yang ini mungkin tidak begitu cerah. Atau ada mungkin hiasan sedikit yang mungkin tidak sempurna ya. Tetapi sepintas itu tidak apa-apa ya. Orang yang akan membeli itu tidak mempermasalahkan karena walaupun cacat tapi tidak begitu nampak ya. Atau dianggap tidak apa-apa karena memang ini baik masihan, atau masih dianggap ini menarik barangnya ya. Sehingga yang membeli itu tidak merasa dirugikan, tidak merasa tertipu ya. Ini tidak apa-apa. Atau mungkin kalau umpama ada kain itu ada yang benangnya itu mungkin terserabut itu loh ya, tidak semuanya itu baik ya. Tetapi orangnya tahu, dan ketika ada pembandingnya yang satu sempurna ini berserabut ya, ada yang mungkin keluar ya, dan dia tidak merasa itu adalah termasuk cacat yang yang sangat ya. Jadi itu tetap tidak apa-apa, tidak termasuk tipuan yang diharamkan. Umpama tidak disebutkan itu loh ya dalam kondisi seperti itu, dan ketika dia tahu yang sempurna dan yang tidak itu loh tahu, dan dia tetap tidak merasa dirugikan, itu tidak apa-apa, termasuk cacat-cacat yang walaupun tidak disampaikan kepada calon konsumen ya, itu tidak apa-apa kalau memang si pembeli itu atau orang yang akan mengambil itu tidak merasa tidak masalah ya, tidak merasa dirugikan ya. Karena itu fayajibu mungko wajib alaihi ing atase dzussil'ah. Jadi wajib bagi orang yang memiliki barang itu ayyu'allimahu bihi, untuk menyampaikan, untuk memberitahu tentang cacatnya. Jadi harus disampaikan, iki cacate ya, ini kekurangannya, ini mungkin yang tidak sempurna ya, disampaikan seperti itu. Perkara wis disampaikno dan yang ingin membeli itu senang dan dia mau, ndak apa-apa karena sudah disampaikan ya. Wa yajibu lan wajib aidzon halimane ala ajnabiyyin ing atase wong liya yang tidak ikut membeli, orang lain ya, yang tahu tentang cacatnya itu, tentang kekurangannya itu, dia pun walaupun tidak ikut membeli juga berkewajiban untuk menyampaikan. Alima kang ngerti sapa ajnabi bisilati kelawan barang sing didol niki aiban ing cacat, yukhbira ing yen tok ngandani murida akhdhiha ing wong sing ngarepno tuku, wa illam yas'alhu anha, senajan wong ini lho mboten tanglet lho niki lho hadirin. Jadi sing nyampekno niki yang berkewajiban untuk menyampaikan itu tidak hanya pemilik barang, tetapi orang lain pun yang tahu bahwa barang itu cacat ya, itu juga wajib menyampaikan cacatnya itu, kekurangannya itu kepada calon pembeli walaupun ini bukan pemiliknya ya, karena dia itu masih punya kewajiban untuk menyelamatkan orang lain, untuk memberitahu orang lain ya, tidak malah ngojok-ngojoki wong tuku walaupun itu jelek ya, combe, tidak seperti itu. Jadi ono wong gak kepingin tuku tapi ono wong liya ya yang sing dadi combe menyampaikan tentang kelebihannya, tentang barang ini dianggap sesuatu yang baik, murah ya. Akhirnya orang yang tidak ingin membeli itu membeli. Jadi tidak seperti itu, tetapi dia harus menyampaikan. Jadi kalau memang tahu, kalau tidak tahu tidak boleh. Sebab podo ambek mbujui itu loh ya. Walaupun walaupun ya yang jelas kan dia dapat pesanan ya, biasanya satu kelompok begitu ya. Jadi ada beberapa orang, ada 3 orang atau 4 orang ya, ada orang yang menjual. Kemudian orang-orang ini itu
merayu orang lain untuk membeli karena dirayu dengan harganya murah, dengan barangnya yang bagus ya. Tetapi tidak menyampaikan aib yang ada ya, kekurangan yang ada. Jadi itu juga tidak boleh kalau seperti itu. Jadi walaupun dia tidak ingin membeli orang lain, tetapi ketika tahu ada orang yang membeli, yang tahu tentang aibnya ini, tentang cacatnya ini juga berkewajiban untuk menyampaikan kepada calon pembeli. Jadi walaupun tidak ditanya, ya orang ini tidak ditanyai, Pak, iki ya apa barang iki, api apa gak, ono elek apa gak. Ndak tanya seperti itu, tapi ketika orang ini tahu bahwa barang itu akan dibeli, wajib orang yang tahu itu untuk menyampaikan ya. Mungkin seperti ada orang yang punya rumah akan dijual mungkin ya. Kemudian tetangganya ini tahu aibnya, mungkin kekurangan rumah ini atau mungkin cacatnya rumah inilah. Ini boleh menyampaikan kepada calon pembeli tentang kondisi rumahnya. Yang jelas ini harus objektif gitu loh ya. Harus sebenarnya. Kalau ada kebencian dari pihak tetangganya ini, wis muga-muga gak payu sehingga dijelek-jelekan ya, rumah ini dijelek-jelekan walaupun tidak seperti itu. Iku ya padha ambek bujui sama dengan menjerumuskan orang ya, dan itu akan merugikan orang kalau memang ada orang yang perlu, karena akan membeli itu kan perlu gitu ya. Kemudian malah dijelek-jelekan. Ini juga tidak boleh karena termasuk menipu itu ya. Atau juga dibaik-baikkan padahal bangunannya mungkin tidak seperti yang disampaikan. Bangunannya itu tidak seperti kondisi sebenarnya, tapi supaya orang ini senang disampaikan yang baik-baik ya. Sehingga dia tertarik dan membeli ya. Sehingga orang yang membeli ini pun juga dirugikan ya, mungkin kecewa karena yang disampaikan itu tidak sesuai gitu loh ya. Jadi seperti itu. Jadi walaupun kita ini tidak ingin membeli, tetapi ketika tahu tentang kondisi barang yang akan dijual, ketika ada orang yang ingin membeli, kita juga berkewajiban untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Kenapa? Sebab ya mereka yang membeli itu juga saudara kita, jangan sampai mereka kecewa dengan barang yang dibeli. Jadi walaupun tidak ditanya itu loh ya, itu tetap harus menyampaikan sebenarnya. Apalagi ditanya ya, jadi orangnya itu ditanya tentang barang yang akan dibeli itu kepada orang yang tahu di sekitarnya ya. Kama yajibu kaya oleh wajib, sebagaimana itu diwajibkan alaihi ing atase man idza ra'a tatkalane ningali sapa wong insanan ing orang lain yakhtubu kang ngelamar imro'atan ing wong wedok. Sebagaimana jual beli juga wajib bagi orang yang melihat ketika ada orang yang ingin melamar seorang perempuan ya. Lah kita tahu keluarganya, kita tahu calon anak perempuan yang ingin dilamar itu, kita tahu ya. Wa alima biha, dan kita tahu tentang dia, au bihi aiban. Kalau memang pada orang yang akan melamar itu ada aibnya, atau mungkin yang dilamar itu ada kekurangannya, ini disampaikan. Makanya hadirin ketika melamar seseorang, ketika menginginkan seseorang, kalau tanya kepada orang yang akan dilamar, kepada keluarganya, ngapunten, gak ono sing elek, apik kabeh. Jadi kita tidak seperti itu, tabayun, kita memeriksa, kita kalau kita ingin tahu, ya jangan tanya orangnya, jangan tanya keluarganya, tanya tetangga-tetangganya, tanya teman-temannya. Ya, orang yang kenal dengan dia itu kita tanyai, Pak, bagaimana orang perempuan ini, tonggo-tonggo ini ditakoi ya. Apa yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan ini mesti objektif. Wong ini ngene, areke ngene ya, punya sifat-sifat seperti ini, sehingga
ketika orang yang ingin melamar ini senang dan ingin diteruskan, ini betul-betul kondisi yang akan dilamar itu persis seperti yang disampaikan oleh tetangga-tetangganya, oleh orang-orang yang dikenal itu loh ya. Tapi kalau ditanyakan kepada keluarganya ya gak ono sing ngomong eleke itu ndak ada. Mesti sing disampaikan itu api itu ya. Jadi itulah ya cara kita mengetahui seseorang ya. Makanya Kanjeng Nabi itu pernah menyampaikan ketika kita ingin tahu bagaimana agama seseorang ya fasal, tanyalah teman-teman dekatnya. Jadi tanyalah orang-orang yang kenal dengan dia, tetangga-tetangganya. Itu gambaran dari yang disampaikan itu adalah merupakan wujud dari hakikat orang yang ditanyakan ini ya. Jadi kalau kita tanya langsung ya mesti saja tidak ada orang yang mengakui dirinya itu jelek, mengakui dirinya itu punya aib ya. Aura'a insanan, atau kita melihat seseorang yuridu ayyukhalitu akhara, seseorang yang ingin bekerja sama ya dengan orang lain dalam fi'li muamalatin, dalam hal muamalah, au shadaqatin, utawa dalam hal pertemanan, au qiraati nahwi ilmin ya, atau ingin belajar baca ngaji. Jadi ketika ada seseorang yang ingin berserikat, bekerja sama dengan orang lain dalam satu muamalah, dalam satu pekerjaan ya. Kemudian orang yang akan dijak kerjasama itu loh, orang yang tidak jujur, orang yang tidak baik, orang yang punya ciri ya, punya kejelekan ya, maka orang yang tahu ini wajib memberitahu orang yang akan ikut bekerja sama itu loh ya, supaya orang ini tidak dirugikan, supaya orang ini tidak sampai terjerumus dalam kerugian besar. Disampaikan, Pak sampean hati-hati loh, wong iki biasa ngene, wong iki ngene, dan itu tahu kita itu tentang pribadi orang ini tuh lo tahu, sehingga orang yang akan bekerja sama ini tidak dirugikan ya. Sekali lagi bukan karena kebencian kita terhadap orang itu, bukan, sehingga yang baik itu dijelek-jelekan karena kita tidak senang, tidak seperti itu. Kalau itu tetap menipu, tetap merugikan orang itu ya. Tetapi ini objektif ya. Hati-hati Pak, sampean rek kerja sama ambek wong iki ngene dan dia seperti ini. Track recordnya ya. Jadi apa yang telah dilakukan oleh orang ini seperti ini, sehingga dia tahu iki diterusno kerjasamanya atau enggak itu loh. Dia tahu, dia bisa menyimpulkan sendiri ya bagaimana yang harus dilakukan itu ya. Jadi itu kita walaupun tidak ditanya, walaupun tidak dimintai pertimbangan, kalau kita tahu kita wajib menyampaikan, menyelamatkan orang. Jangan sampai orang lain dirugikan ya, karena kita tahu tapi kita tidak memberitahu, tidak memberikan gambaran kepada orang yang akan kerjasama tersebut. Atau dalam hal pertemanan ya, kita akan memilih, kita di suatu daerah kita akan mendekati seseorang untuk sahabat ya. Nah ini kita tahu bahwa orang ini sudah mulai runtang-runtung dekat, diberitahu hati-hati orang ini seperti ini, dan itu harus objektif. Sehingga kita tidak sampai jadi salah, tidak sampai jadi rusak gara-gara punya teman seperti ini. Sebab hadirin, betapa pengaruh teman itu sangat besar sekali. Ya. Orang itu punya perilaku seperti ini bukan karena, kadang-kadang yang paling sering itu karena pengaruh teman. Jadi kadang-kadang orang itu jadi pencuri itu karena asalnya pengaruh teman, kadang-kadang menjadi perampok, kadang-kadang menjadi pezina, itu karena pengaruh teman ini. Ketika teman itu sudah akrab, ini sulit untuk bisa menolak itu loh ya. Ajakannya itu sulit untuk bisa menolak. Orang peminum minuman keras itu bukan karena dirinya sendiri, tapi asalnya karena teman. Pertama kumpul, diberi ya, karena teman tidak bisa menolak, akhirnya ikut ya.
Ketika sudah pernah bisa merasakan dan semakin lama semakin sering, akhirnya menjadi menjadi ketagihan, dan akhirnya orang yang diajak ini lebih nemen dari yang ngajak. Itu loh, karena teman. Makanya ketika ada orang yang ingin berteman sudah runtang-runtung, ini orang yang tahu tentang bagaimana aib orang ini, wajib memberitahu kepada calon temannya ini, hati-hati, orang ini seperti ini, orang ini seperti ini, sehingga orang itu tidak terjerumus di dalam kebiasaan jelek yang dilakukan orang ini. Tujuannya untuk menyelamatkan, walaupun tidak diminta ya. Atau orang yang ingin belajar ngaji, lah zaman sekarang ini Masya Allah ya, pengajian itu di mana-mana, apalagi di YouTube, di mana-mana, subhanallah. Siapa yang tidak ada pengajian? Lah kita tidak tahu bentuk pengajiannya itu seperti apa, ajakannya seperti apa. Banyak orang-orang yang karena mengkaji itu dan tidak tahu, akhirnya menjadi orang yang keras ya, menjadi orang yang menjadi orang yang anti bid'ah, nyalah wong gitu loh ya. Padahal dia dulunya tidak seperti itu. Dulunya itu taat dengan kiai, dengan gurunya taat, karena dia belajar ya, dan yang diikuti itu kebetulan orang-orang yang salah, maksudnya orang-orang jalurnya itu loh yang memang beda ya. Akhirnya pendiriannya seperti pendirian orang itu, senengane nyalahno wong, senengane nyalahno wong, wis isine iku nyalahno wong tok ya. Kenapa? Karena gara-gara salah ya. Jadi kajian yang diikuti itu salah, sehingga wong sing ngerti kudu ngandani, ojo melok kajian iki, jangan ini. Yang diikuti loh kiai-kiai sepuh seperti ini, itu yang diikuti. Orang-orang yang alim itu yang diikuti, sehingga orang-orang yang ngaji ini juga selamat, tidak sampai mengikuti kegiatan atau kajian-kajian yang seperti itu ya. Ini tujuannya menyelamatkan. Coba betapa banyak sekarang pemuda-pemuda itu yang asalnya itu ambek wong tuane hormat, ambek wong tuane takzim, ambek wong tuane nurut, karena kajian yang diikuti itu salah, jadi mungsu ambek wong tuane. Loh banyak sekarang ini. Apalagi anak-anak yang dari desa kemudian kuliah di kota dan kemudian salah, ikut kajian-kajiannya itu salah. Mulai loh jadi mungsu ambek wong tua. Wong tuane dituding-tuding, Pak sampean gak oleh ngene, Bu sampean gak oleh ngene, iki haram Bu, iki bid'ah Bu, iki ngene. Allahu Akbar. Jadi mungsu, kenapa? Karena salah. Ngaji itu semuanya baik, tapi ketika salah yang dipilih, jalannya itu salah, ajarannya itu tidak sesuai, ya akhirnya juga menjadi rusak. Coba bayangkan kalau sudah seperti itu, ya apa oleh kepingin meluruskan itu loh, terus bagaimana? Karena itu wajib bagi yang tahu, ojo melok, jangan ikut kegiatan seperti ini. Umpama ada orang yang mondok, katanya mondok rene, ojo, jangan di situ. Itu aliran-aliran yang tidak sama dengan salafus soleh, dengan para ulama ya. Itu alirannya keras, alirannya seperti ini, sehingga dia tahu dan tidak sampai masuk di dalamnya. Jadi orang yang tahu seperti itu. Jadi dalam hal apapun, dalam hal bermuamalah, kerjasama, dalam hal pertemanan, atau mungkin orang yang ingin sekolah ya, ingin sekolah di mana, kemudian kita tahu bahwa di situ itu seperti ini, kita wajib menyampaikan ya. Wa alima bi ahadihima aiban, dan kita tahu di antara orang yang akan berteman, orang yang akan kerjasama, orang yang akan dia belajar di situ ada satu aib, ada satu cacat yang memang itu kita tahu ya. Maka ayyukhbirahu bihi, maka dia wajib memberitahu, harus memberitahu, disampaikan tentang aibnya, tentang kekurangannya ya. Wa illam yastashirhu, betapapun orang itu tidak mengajak musyawarah, gak ngejak tidak mengajak konsultasi, tidak mengajak untuk bermusyawarah ya dengan kita. Fala yukfa, mangko ora cukup fi tabyinil aibi,
hanya menerangkan aibnya saja tidak cukup. Huwa wong iku muaibun cacat. Dia cacat, dia punya kekurangan, dia punya dia punya cacat. Tidak cukup cuma seperti itu, harus ditunjukkan apa sih cacatnya itu loh ya. Harus ditunjukkan apa yang membahayakan itu. Itu harus ditunjukkan satu contoh sehingga jelas ini. Tidak hanya huwa muaibun, dia itu orang yang cacat. Sopo sih gak duwe cacat? Coba manusia itu, tidak ada orang yang tidak punya cacat, pasti seseorang itu punya kekurangan ya. Tidak hanya seperti itu, tapi dijelaskan apa cacat yang ini akan membahayakan ya, yang akan merugikan kepada orang yang masuk di dalamnya itu loh ya. Wala innama ittahamtuhu bil aibi, dan juga tidak boleh hanya persangkaan, nyono. Saya kira di dalamnya itu ada aib ya. Saya kira di pendidikan ini ada kekurangan. Tapi dia tidak menjelaskan apa kekurangannya itu, apa aibnya itu ya. Kalau saya kira itu kan dugaan saja dan itu tidak boleh. Itu menjadi suudzon itu ya. Jadi harus jelas apa yang bentuk kekurangannya itu apa ya, bentuk aibnya itu apa, harus dijelaskan nggih. Terus inilah hadirin hal yang penting yang di akhir bahasan tentang menipu ini di dalam jual beli atau di dalam bermuamalah yang perlu kita ketahui batasannya seperti itu. Dan ketika kita tahu tentang kekurangan yang ada, kita harus menyelamatkan orang lain yang akan dekat dengan orang itu sehingga orang lain ini tidak sampai dirugikan. Mungkin itu untuk kajian kita di pagi hari ini, dan seperti biasa mungkin ada hal yang kita sharing ingin ditanyakan, monggo.